Di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama KTA Track. Ya, aplikasi pinjol ilegal KTA Track ini tidak terdeteksi dengan virusnya. Tapi kita berfokus dengan permission yang dimiliki aplikasi pinjol ilegal KTA Track ini seperti apa. Aplikasi pinjol ilegal KTA Track ini ternyata sama. Waduh, ngeri banget bro. Bisa melihat isi galeri kalian bro. Dan bisa membaca kontak, bisa mendownload isi buku kontak kalian. Parah ini aplikasi pinjol ilegal KTA Track. Ya, untuk logonya seperti ini, KTA Track. Ini aplikasi pinjol ilegal KTA Track ini adalah masih satu bapak dengan atau satu induk atau satu server dengan aplikasi pinjol ilegal SoEasy. Untuk KTA Track ini, tampilan pinjol ilegal KTA Track-nya seperti apa bang? Oke, kita akan melihat teman-teman biar nggak penasaran. Tampilan seperti ini. Tapi ini pinjol ilegal KTA Track kalau gue install di handphone gue, ini sangat berat sekali loadingnya di sini nih, berat banget ya bro. Entah dari handphone gue ataupun dari si aplikasi ini, berat sekali ya. Apalagi kalau teman-teman baru install, itu pasti berat banget, pasti akan mengalami layar blank putih gini bro. Ini ya. Ini pinjol ilegal KTA Track ini mirip dengan aplikasi pinjol ilegal SoEasy. Jadi kalau Anda gabe di pinjol ilegal ya Anda mengajukan di pinjol KTA Track ini ya nggak bakal bisa cair. Karena mereka masih satu induk, satu bapak, satu server juga bro. Ya, tampilan seperti ini untuk KTA Track. Mirip dengan aplikasi pinjol ilegal SoEasy. Aplikasinya bisa meretas galeri, ini sangat kacau dan bahaya sekali. Oke, yang selanjutnya di aplikasi yang berikutnya adalah di sini ada aplikasi yang namanya KayaFlow. Tampilannya kuning, ada logonya K di sini, tapi tidak terdeteksi di sini ada virusnya, nggak kebaca ya di aplikasi kita. Ya, tapi kita fokus di permentionnya, parah lagi, kacau. Bisa meretas galeri, bro. Kacau banget bro, kacau ini aplikasi. Waduh, sama kayak yang lain, gua nggak mau jelasin lagi karena sebelumnya gue udah jelasin. Intinya bisa meretas kontak, panggilan, wah semuanya diretas bersama di handphone kalian. Jangan diinstal ya bro, dari aplikasi pinjol ilegal KayaFlow ini, jangan kalian install. Untuk tampilan dari aplikasi pinjol ilegal dari KayaFlow, teman-teman bisa perhatikan, lihat ya, sama. Ini sama mirip dengan aplikasi pinjol ilegal yang bernama SoEasy dan KTA Track. Ini sama beratnya juga. Di saat kita buka aplikasinya berat, loadingnya langsung blank layar putih kita, baru tampilan loadingnya baru keluar. Berat sekali aplikasinya ya bro ya. Dan teman-teman bisa perhatikan kembali di sini kita memiliki tagihan utangnya sebesar 1.500.000 dan kita memiliki keterlambatan 2 hari. Kalau kita refresh di sini berat bro aplikasinya bro, ini berat banget ini. Kalau di handphone kalian yang mungkin RAM-nya 3GB 4GB masih berat bro ini. Teman-teman bisa perhatikan kembali ya untuk pinjaman rincian tagihan kita. Ini nggak ngotak banget bro. Pinjol ilegal nggak ngotak banget bro. Nggak akan Anda tidak akan mendapatkan kekayaan keuntungan dari aplikasi pinjol ilegal. Banyak-banyak Anda install aplikasi pinjol ilegal nggak akan membuat Anda kaya, nggak akan membuat Anda kenyang ya. Lebih baik teman-teman jangan install pinjol ilegal ini, jangan diinstal dan jangan di-download. Oke, aplikasi berikutnya ya, selepas dari aplikasi di sini ada yang namanya Kokes. Wah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya pinjol Kokes, karena sebelumnya juga gue sudah share tentang Kokes ini. Sama aplikasinya bisa meretas galeri dan kontak. Ini bisa ya, ini pokoknya parah banget ya. Gue nggak mau jelasin terlalu banyak. Intinya yang gue share di sini di YouTube gue ini aplikasi pinjol ilegal yang bisa meretas galeri, kontak, log panggilan, isi SMS dan bisa membaca file gambar, video, audio. Waduh ya, nanti gue akan tunjukkan nama aplikasinya aja ya. Habis itu gue review, gue nggak mau jelasin karena pasti sama penjelasannya bro, biar nggak mengulur waktu. Di sini ada yang namanya aplikasi pinjol ilegal Kredit Kaya ya, sama, ini sama bisa meretas galeri kalian. Jadi untuk aplikasi pinjol ilegal Kredit Kaya jangan terpaku dengan logo OJK ataupun AFVI ya. Untuk tampilan Kredit Kaya seperti apa bang? Nih biar teman-teman nggak penasaran ya bro. Aplikasi pinjol ilegal Kredit Kaya seperti ini tampilannya bro ya. Ini nggak terlalu berat aplikasinya bro. Dan teman-teman perhatikan untuk orderan kita ya, teman-teman perhatikan terlambat yang sudah kita gagal bayar. Ada 2 produk kita gagal bayar, jumlahnya 4 juta dan 2.900.000. Dengan ini termasuk nominal yang sangat besar juga bro, kita dapat 4 juta dan 2.900.000. Lu jangan terfokus dengan
Angka awalan aja bro, oh 4 juta gede banget bang, oh 2.900.000 gede banget bang. Iya, nilai angkanya tuh gede. Tapi masuk ke rekening itu nggak segitu bro, nggak segitu. Bahkan sampai 50%, misalkan di sini 4 juta, nanti gue masuk ke rekening gue bisa 3 juta, bisa 3,5, dan bayarnya bisa lebih, ya bro. Dan selanjutnya teman-teman, di sini untuk tampilan utamanya seperti ini, ya. Kita sudah banyak yang gagal bayar, dan coba kita tester aja untuk ajukan, kira-kira dia bisa memproses gak? Oh, ternyata bisa memproses, ya. Dan kebaca, maaf jumlah pencairan saat ini telah mencapai limit masuk ke manfaat. Artinya pengajuan kita di pinjol ilegal ditolak. Ya, gua aja mengajukan pinjol ilegal ditolak, bagaimana dengan joki pinjol? Mereka kan joki pinjol suka nipu kalian bro. Jadi teman-teman, Galbe Mandiri ngajuin pinjol sendiri, cair atau tidak cair, balik lagi dengan data KTP kalian. Bukan berarti joki pinjol tuh hebat, bukan berarti tangan joki pinjol tuh hebat, bisa mencairkan pinjaman online kalian. Tidak, balik lagi dengan data atau skor kredit kalian. Teman-teman, kita memiliki gagal bayar selama 35 hari di pinjol kredit kaya. Nah, selanjutnya, selepas dari aplikasi pinjol ilegal kredit kaya, ada aplikasi modal cepat di sini. Logonya cukup bagus juga ya, bro. Kayak kemas-masan gitu, gold. Dan teman-teman, sama ini bisa kacau. Aduh, udah ini parah. Jangan lu install dari aplikasi pinjol ilegal modal cepat, jangan lu install. Oke, aplikasi yang berikutnya adalah, nah ini yang sangat penting sekali, yaitu di aplikasi pinjol ilegal pinjam duit. Aplikasi pinjol ilegal pinjam duit, teman-teman hati-hati ya, gua akan jelaskan di sini. Ini sangat penting sekali. Aplikasi pinjol pinjam duit itu memiliki dua versi. Kalau versi yang aslinya itu legal. Jadi teman-teman hati-hati bahwa aplikasi pinjol pinjam duit ini memiliki dua versi. Yang satu legal, yang satu ilegal. Dan pastikan teman-teman menginstal aplikasi pinjol pinjam duit itu bersumber dari Play Store, bukan di luar Play Store. Kalau teman-teman install aplikasi pinjol di luar Play Store, lalu pas Anda buka aplikasinya, oh tampilannya pinjam duit, namanya pinjam duit. Jangan dikira itu pinjol legal, itu ilegal. Ya, jadi kalau pinjol yang legal dari pinjam duit, dia adanya di dalam Play Store. Tetapi kalau pinjol ilegal pinjam duit yang versi ilegalnya ada di luar Play Store atau melalui link download. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Dan selanjutnya teman-teman di sini, ini aplikasi sangat berbahaya sekali dari aplikasi pinjol ilegal pinjam duit ya, yang versi ilegalnya sangat berbahaya. Gue nggak mau jelasin karena gue sudah jelasin sebelumnya ya. Ini bahaya banget, bahaya. Tampilan dari aplikasi pinjol ilegal pinjam duit kayak gini. Ingat ini pinjol pinjam duit versi ilegal, tampilannya aja mencatut logo OJK AFI ya, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya, kita sudah banyak yang gagal bayar, dan di sini ada yang ditolak ya, ada yang ditolak dan juga ada yang berhasil dicairkan. Teman-teman jangan sampai terobsesi melihat ini, karena konten dari YouTube Terus Pinjol ini memberikan edukasi, informasi, dan memberikan trik galbenya seperti apa. Bukan semata-mata kita memberikan aplikasi lalu lu ngajuin pinjol. Bukan. Itu hanya pemikiran orang yang SDM-nya rendah. Oke, yang selanjutnya di sini ya, kita memiliki tagihan yaitu di produk tunai kredit di pinjol ilegal pinjam duit ya. Jumlah pinjaman 2 juta, biaya layanan 1 juta. Nih bener nggak ngotak, lu lihat sendiri dah bro. Pusing banget bro, ini parah banget. Ini bener-bener rentenir online yang bener-bener kita harus wajib gagal bayarkan atau nggak usah kalian bayar kalau Anda memiliki aplikasi pinjol ini. Kalau Anda memiliki tunggakan di aplikasi pinjol ilegal pinjam duit ini, jangan kalian bayar, wajib digagal bayarkan saja. Oke. Dan selanjutnya di aplikasi pinjol ilegal selepas dari pinjam duit, ada yang namanya pinjol Pingdai ya, Pingdai. Nah, aplikasi pinjol Pingdai sama ya, bisa meretas galeri, parah. Ini parah banget ya, gue nggak mau jelasin lebih banyak lagi, tadi gue sudah jelasin. Ya, ini logonya kayak gini ya, hati-hati teman-teman. Aplikasi yang gue share di sini ini masih aktif dan baru diupdate ya bro. Nah teman-teman, selepas dari Pingdai, apalagi bang, lo lihat nih bro. Ini yang sangat penting sekali dari aplikasi pinjol ilegal yang bernama Pingtech. Teman-teman wajib tahu bahwa pinjol Pingtech ini memiliki dua versi juga. Yang satu legal, yang satu ilegal. Sama dari kasus pinjol pinjam duit.
Nah, teman-teman, walau namanya sama, logonya sama, bukan berarti dia itu ilegal. Pinjol fintech ini memiliki dua versi, legal dan ilegal. Anda harus tahu sumber aplikasi yang Anda gunakan yang bernama fintech ini dari mana. Apakah di luar Play Store, apakah di dalam Play Store. Kalau di dalam Play Store, udah pasti asli. Tapi kalau di luar Play Store atau link download, sudah pasti itu adalah pinjol ilegal yang menyerupai dengan pinjol legal. Sama aplikasi ini, sama parah. Meretas galeri parah, gue nggak mau jelasin terlalu banyak di sini ya. Yang selanjutnya dari aplikasi pinjol ilegal, Soezi. Pinjol Soezi ini bisa 2 tahun ya kalau nggak salah nih, umur dia ini ada di dalam Play Store sudah 2 tahun bro. Ya, tapi kenapa nggak diblokir nih bro? Dari aplikasi pinjol ilegal Soezi ya, hebat banget ya. Aplikasinya sama bisa meretas galeri, udah jangan dah, jangan. Ini tampilannya sama dengan pinjol-pinjol yang lainnya bro, sama. Karena dia masih satu server ya bro. Jadi Soezi teman-teman kalau punya ini gagal bayarkan, dan yang belum punya jangan lu install, nanti galeri lu diambil lu sama mereka. Ya, itu yang dari Soezi ya. Dan selanjutnya dari pinjol ilegal yang berikutnya adalah Uang Trip. Nah, aplikasi pinjol ilegal yang bernama Uang Trip ya, kalian bisa perhatikan sama bisa meretas galeri ya, sama bisa meretas semua handphone kalian. Gua nggak mau jelasin lagi ya. Uang Trip jangan kalian download dan jangan kalian install ya. Bagi yang sudah punya lu gagal bayarkan, dan bagi yang belum punya jangan lu download. Jangan sampai lu membutuhkan uang, gue lagi butuh duit bang, terus langsung ke aplikasi pinjol ilegal. Habis itu teman-teman kena sebar rata, wah teman-teman nangis-nangis. Jangan sampai seperti itu ya bro. Untuk tampilan dari aplikasi pinjol Uang Trip itu bagaimana bang? Ini gue kasih tahu. Tampilannya seperti ini, agak lucu iya karena agak keping-pingan. Oh, tampilannya sama dengan aplikasi pinjol ilegal Soezi bro. Loadingnya cukup berat. Pokoknya kalau gerombolan dari pinjol ilegal Soezi itu agak berat bro ya, kalau kita jalankan di handphone kita ini ya bro. Loadingnya lama sekali. Tampilannya seperti ini, cuman berbeda warnanya saja. Ini warnanya agak keping-pingan. Kita sudah telat bayar. Jumlah yang harus dibayar 5.700.000, besar banget bro ya. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini jumlah yang dibayar 1.700.000, total jumlah total yang harus dilunasi sebelumnya masa perpanjangan 5.700.000. Kacau. Kacau banget nih bro, kacau. Dan teman-teman di sini ya, ini berat banget bro, aplikasi berat ya, sangat berbahaya juga ya, sangat berbahaya juga. Kalau kita refresh berat sama ya. Jadi teman-teman jangan lu lihat nominal, oh terus pinjol bisa mencairkan 5 juta 4 juta, lu langsung install bang, bagi gua APK-nya bang ya. Nanti lu satu keluarga disebar datanya, lu nangis lu ya. Jangan lu install, jangan lu download, udah lu mendingan tidur aja, kerja yang rajin. Jangan sampai kerjaan lu cuman downloadin APK pinjol ilegal aja ya. Yang selanjutnya dari aplikasi yang berikutnya adalah pinjol Umi Kaya. Waduh, namanya keren banget, logonya cakep juga ya bro. Dari Umi Kaya, sama meretas galeri, kontak, dan seluruh handphone kalian. Ya logonya kayak gini. Tampilan seperti apa bang dari pinjol ilegal Umi Kaya? Oke, gua akan tampilkan. Tampilannya seperti ini. Ya, sama mereka itu. Sama bro, cuma beda warna dan nama doang ya. Jadi makanya teman-teman jangan berharap pengajuan itu bisa cair bro. Udah aplikasinya dap galeri, lu cuma cair 500-300 ribu, kesebar data, malu-maluin aja bro. Parah ya bro, jangan. Teman-teman bisa lihat ya, jumlah tagihan kita 5.700.000. Ini berat aplikasinya ya bro. Tampilan seperti ini ya. Oke, aplikasi yang berikutnya adalah di sini ada aplikasi namanya Yo Cicil. Nah, ini sangat penting sekali. Aplikasi Yo Cicil ini sebenarnya di awal tahun itu sudah kena diblokir oleh Satgas Pasti. Tapi entah kenapa ini dia bisa aktif lagi, bro, dari aplikasi pinjol ilegal Yo Cicil. Sebenarnya Yo Cicil ini sudah kena keblokir. Bahkan sebelumnya gue juga sudah buka aplikasinya itu ada notif bahwa aplikasi ini keblokir. Tapi aplikasi ini sama meretas galeri, waduh bahaya banget ya. Dan kita akan melihat tampilan dari Yo Cicil ini, apakah dia bisa dibuka atau memang terblokir ya bro. Lu lihat nih bro, tampilannya seperti ini dari pinjol ilegal Yo Cicil ya. Ternyata bisa dibuka. Waktu itu gue buka, ini ngeblank. Ya ngeblank, ada bacanya situs telah diblokir. Tapi ini bisa dibuka lagi bro, hebat bener yang aplikasi pinjol ilegal.
Mudah-mudahan Satgas Pasti atau OJK bisa melihat ini bahwa pinjol Yo Cicil ini ternyata pulih kembali dari tidurnya. Dan teman-teman, mungkin di situ ada 20 aplikasi yang gue sudah share ya, dan gue akan menjelaskan, teman-teman tolong pahami apa yang gue sampaikan di dalam video ini. Yang pertama adalah teman-teman, jangan coba-coba Anda menginstal, ya sekali lagi jangan coba-coba Anda menginstal aplikasi pinjol ilegal yang ada dalam video channel YouTube Tus Pinjol ini, karena kita dari channel YouTube Tus Pinjol ini memberikan edukasi, informasi, solusi, dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan dari pinjaman online. Jadi apabila teman-teman memiliki sebuah mungkin membutuhkan uang, jangan langsung, "Bang, gue minta link APK-nya dong, gue mau download nih." Ya, jangan seperti itu. Ya, orang-orang seperti itu benar-benar orang-orang yang memang sudah hilang akal. Jadi bagi teman-teman, jangan coba-coba, sekali lagi jangan coba-coba lu install dan jangan coba-coba lu ajukan. Udah tahu aplikasinya berbahaya, sudah gua kasih disclaimer, masih aja. Jangan seperti itu, bro. Dan di sini tolong perhatikan, dengarkan penjelasan gua. Ada aplikasi pinjol ilegal itu memiliki berbagai macam kelompok. Yang pertama, kelompoknya adalah ada aplikasi pinjol ilegal ini tidak bisa meretas. Tidak bisa meretas log panggilan, isi SMS, galeri, dan sebagainya. Tapi ada juga aplikasi pinjol ilegal dia bisa meretas hanya isi SMS doang. Dan ada aplikasi pinjol ilegal yang fungsinya, kelompoknya hanya bisa meretas log panggilan dan isi SMS. Dan ada juga kelompok dari pinjol ilegal itu hanya mampu meretas log panggilan, isi SMS, dan log panggilan saja. Jadi 3, kontak, log panggilan, dan isi SMS. Dan ada yang paling parah banget, seluruh handphone kawan itu kena retas. Jadi berbagai macam kelompok pinjol ilegal itu ada. Jadi nggak semua pinjol ilegal itu bisa meretas galeri. Nggak semua. Mereka berbagai macam kelompok. Tetapi kalau teman-teman mau mengajukan pinjol ilegal, lebih baik dipertimbangkan matang-matang. Jangan langsung tergesa-gesa karena butuh uang, butuh duit, langsung berburu-buru menginstal aplikasi pinjol ilegal. Anda nggak cair, ya disebar data. Anda cair, Anda disebar data. Anda bayar, disebar data. Anda nggak sebar data, Anda nggak bayar, Anda bayar, tetap disebar data. Makanya teman-teman, jangan sekali-kali lu mengajukan pinjol ilegal. Jangan sekali-kali. Walaupun lu bilangnya penasaran. Nanti kalau lu sudah kena, ya sudah, wassalam, karena mereka sudah mendapatkan data kalian. Dan perlu Anda ketahui, tidak ada yang namanya penghapusan data. Jadi kalau teman-teman di luar sana mengataskan dia sebagai hacker, sebagai orang IT bisa menghapus data Anda di aplikasi pinjol ilegal menggunakan jasa-jasa seperti itu modus penipuan. Sekali lagi, pinjol ilegal kalau Anda sudah ajukan, kalau kalian sudah dapatkan, data kalian tidak akan bisa dihapus. Jadi sekali lagi, maupun dia dari PT-nya, ada PT-nya, punya legalitas, punya, atau dia tercatat di Kemenhukam, katanya bisa backup aplikasi, katanya bisa backup DC lapangan, atau bisa menghapus data Anda dalam aplikasi pinjol, itu penipuan berkedok PT konsultan pinjol. Hati-hati, lebih baik Anda gagal bayar mandiri saja. Mungkin segitu aja informasinya, gua nggak terlalu panjang ya lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.